Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan tentang pubertas. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu ada Sinta Yuniar, Indah Rosita Paulina, Nurfira Novitasari, Cut Siva Fauzia, Alhani Dahlan, Rika Sana Ulfa, Bayu Rahmandika Anugrah, Halimatus Syadidah. Dalam materi pubertas ini, kami akan menjelaskan tentang fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, kesadaran beragama, emosi dan moral dari masa pubertas, serta tugas-tugas perkembangan, dan yang terakhir ada permasalahan di periode tersebut. Diawali dengan apa itu pubertas? Pubertas adalah proses perubahan atau perkembangan seseorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Munculnya tanda-tanda ini dapat dilihat pada perubahan hormonal, perubahan fisik, maupun perubahan psikologis dan sosial yang dapat berbeda setiap individunya. Selanjutnya, kapan pubertas itu terjadi? Pada umumnya, awal periode pubertas itu dimulai dari usia 10-14 tahun pada perempuan, sedangkan laki-laki pada usia 12-16 tahun. Kita beralih ke poin yang pertama, yaitu perubahan fisik, di mana masa pubertas itu mengalami perubahan fisik yang signifikan. Di sini kami akan jelaskan, yaitu ada selama pertumbuhan pesat masa puber, terjadi 4 perubahan fisik penting di mana tubuh anak dewasa itu mengalami perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, perkembangan ciri-ciri seks sekunder, mengalami juga perubahan primer dan perubahan sekunder. Lalu kita beralih ke poin yang kedua, ada perubahan perkembangan bahasa. Di sini pada masa pubertas mengalami perkembangan otak. Kemampuan bahasanya juga berkembang, lebih bisa memahami konteks berbahasa. Jadi misal dia sudah lebih bisa diharapkan untuk membedakan gaya berbicara dengan orang yang lebih tua dan dengan teman-teman sebayanya. Next, kita beralih ke poin yang ketiga, perubahan perkembangan kognitif. Di sini ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama ada peningkatan kompleksitas dalam penggunaan kata-kata, dan kedua peningkatan dalam menganalisa fungsi yang dimainkan sebuah kata dalam sebuah kalimat, peningkatan dalam memahami metafora yang merupakan perbandingan tidak langsung antara hal-hal yang tidak serupa, mampu memahami dan menggunakan sindiran, lebih baik dalam mengorganisasi ide-ide sebelum ditulis, membedakan antara hal-hal umum dan khusus ketika menulis, merangkai kalimat yang masuk akal, mengorganisasi tulisan ke dalam pengantar, isi, dan kesimpulan. Perubahan dalam percakapan sehari-hari seringkali menggunakan jargon, kemampuan pengambilan keputusan lebih meningkat. Selanjutnya, perubahan sosialnya pada masa pubertas. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada pemikiran remaja bersifat egosentris, dan yang kedua menurut David Elkin yakin bahwa egosentrisme remaja itu memiliki 2 bagian. Ada penonton khayalan dongeng pribadi dan dongeng pribadi, di mana penonton khayalan dongeng pribadi itu keyakinan remaja bahwa orang lain memperhatikan dirinya sebagaimana halnya dengan dirinya sendiri. Dan sedangkan dongeng pribadi itu bagian dari egosentrisme remaja yang meliputi perasaan unik seseorang anak remaja. Tidak seorang pun dapat mengerti bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Lalu ada karakteristik perkembangan emosi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan sebagai masa storm atau stres. Dan yang kedua ada peningkatan emosional merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dan yang ketiga ada dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berada dari masa sebelumnya. Dan yang keempat ada pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan pada remaja. Misalnya, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, selain daripada karakteristik emosinya, di sini juga kami akan menjelaskan karakteristik perkembangan moralnya juga. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terkait pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka.
Selanjutnya kita beralih ke slide tentang kesadaran beragama. Pada masa pubertas ini, kesadaran beragama itu penting, yang mana pada remaja merupakan salah satu subjek kajian dalam psikologi agama. Karena remaja merupakan pribadi pada masa pertumbuhan untuk memasuki tahap masa dewasa. Kesadaran beragama merupakan bagian atau segi yang hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi. Juga dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental dan aktivitas. Masih berlanjut pada kesadaran beragama. Yang pertama, adapun penghayatan keagamaan remaja adalah sebagai berikut. Pada masa remaja awal, masa ini dapat dibagi dalam 3 subtahapan. Yang pertama ada sikap negatif, kedua pandangan dalam hal ketuhanan menjadi kacau, dan yang terakhir ada penghayatan rohaniannya yang cenderung skeptis. Dan yang kedua, ada sikap remaja dalam beragama, yang mana ada 4 sikap dalam remaja yang beragama, yaitu percaya namun ikut-ikutan, percaya dengan kesadaran, percaya tetapi agak ragu-ragu, dan yang terakhir ada tidak percaya atau cenderung ateis. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pubertas, di mana perkembangan pubertas ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan tugas tersebut, di mana sukses atau gagalnya pelaksanaan tugas perkembangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pertumbuhan fisik remaja, kedua perkembangan psikis remaja, ketiga posisi remaja dalam keluarga, dan keempat ada kesempatan remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Dan yang terakhir ada motivasi diri. Dan yang terakhir pembahasan tentang permasalahan pada periode pelaksanaan tugas perkembangan remaja. Di sini ada 2 ahli yang mengungkapkan. Yang pertama ada menurut Hurlock 1973, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu masalah pribadi dan masalah khas remaja. Dan yang kedua ada Elkin dan Postman dalam Fuhrman tahun 1990. Yang pertama, anak-anak masa kini mengalami banjir stres yang datang dari perubahan sosial yang cepat dan membingungkan, serta harapan masyarakat yang menginginkan mereka melakukan peran dewasa sebelum mereka masak secara psikologis untuk menghadapinya. Dan yang kedua, tekanan-tekanan tersebut menimbulkan akibat seperti kegagalan di sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, depresi, bahkan bunuh diri, keluhan somatik, dan kesedihan yang kronis. Oke teman, selesai sudah pemaparan materi kami tentang pubertas. Thank you for watching.